Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu. Yang pertama, Dandi, Nuzul, Hadir Pak. Ica. Ada ke WC Pak. Oh ya, oke. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, bagaimana keadaan kelasnya? Bersih? Alhamdulillah. Ya, baik. Karena kemarin kita sudah mempelajari tentang teori tumbukan, jadi untuk hari ini Bapak akan memberikan penjelasan mengenai order reaksi. Sebelum masuk ke materi, saya akan membagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Karena kenapa? Nanti sambil saya menjelaskan, anak-anak akan melihat contoh yang ada di LKPD. Iya Pak. Langsung masuk ke materi tentang order reaksi. Jadi order reaksi merupakan atau tingkat reaksi adalah bilangan pangkat atau eksponen yang menyatakan bertambahnya laju reaksi akibat naiknya konsentrasi. Jadi order reaksi merupakan jika konsentrasi diperbesar maka laju reaksi akan semakin cepat. Jadi untuk order reaksi di sini akan saya berikan materi tentang order reaksi 0, order reaksi 1 maupun order reaksi 2. Untuk order reaksi 0, yaitu suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai order reaksi 0 jika besar laju reaksi tersebut tidak dipengaruhi oleh konsentrasi per reaksi. Lanjut ke order reaksi 1, yaitu suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai order 1 apabila besar laju reaksi berbanding lurus dengan besar konsentrasi per reaksi. Jadi artinya jika konsentrasi per reaksi dinaikkan 2 kali semula, laju reaksi akan meningkat sebesar 2 kali dari laju reaksi semula. Maksudnya di sini saya berikan contoh. Misalkan dia konsentrasi dari A. Untuk misalkan dia order sini 2. Jika konsentrasinya dia 2 diperbesar sebanyak 2 kali, maka laju reaksinya itu sebesar 4 karena order reaksinya 2. Begitu. Oh iya Pak. Untuk selanjutnya yaitu order reaksi 2. Suatu reaksi dapat dikatakan mempunyai order 2 apabila besar laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksi. Itu dia sama dengan ini. Hitung order reaksi. Di sini ada 2 cara untuk menghitung order reaksi. Yang pertama, jika tahap reaksi diketahui atau dapat diamati, maka order reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien dari tahap yang paling lambat. Jadi di sini saya sudah berikan contoh reaksinya. Contoh reaksinya, jika reaksinya itu 2A2 ditambah 3B2 menghasilkan 2A2B3. Jadi untuk reaksi dari masing-masing tahapnya itu ada 2. Yang pertama, 2A2 ditambah B2 menghasilkan 2A2B dengan 2A2B ditambah 2B2 menghasilkan 2A2B3. Jika reaksi yang pertama ini adalah reaksi tahap lambat dan yang kedua ini adalah reaksi yang cepat. Untuk kita ketahui order reaksinya yaitu pada tahap reaksi yang paling lambat. Jadi untuk laju reaksinya atau V, konsentrasi dari A2 dipangkatkan dengan 2 dikali konsentrasi B2 dipangkatkan dengan koefisiennya itu 1. Untuk order reaksinya yang dimaksud dari order reaksinya yaitu 2 dengan 1. Untuk konsentrasi dari A2 order reaksinya itu sebesar 2. Untuk konsentrasi B2 order reaksinya itu sama dengan 1. Cara menghitung order reaksi untuk yang kedua yaitu dengan menggunakan data percobaan seperti yang saya sudah bagikan di LKPD. Coba perhatikan di LKPD. Jadi untuk menghitung order reaksi menggunakan data percobaan, kita lihat konsentrasi apa yang
digunakan misalkan di LKPD itu konsentrasi NO. Jika konsentrasi NO yang kita mau lihat order reaksinya, kita melihat data percobaan di setelahnya. Tadi yang saya berikan yaitu untuk percobaan pertama, konsentrasi NO itu sama dengan 2, konsentrasi H2 sama dengan 2, dan laju reaksinya itu sama dengan 4. Untuk data percobaan kedua yaitu konsentrasi NO sama dengan 1, konsentrasi H2 sama dengan 2, konsentrasi laju reaksinya sama dengan 6. Selanjutnya data percobaan 3 yaitu konsentrasi NO sama dengan 2, konsentrasi dari H2 sama dengan 1, dan laju reaksinya sama dengan 8. Untuk menghitung order reaksi dari NO, kita melihat data percobaan yang sama pada H2. Ini data percobaan yang sama itu percobaan 2 dengan percobaan 1. Ya. Jadi untuk menghitungnya yaitu P sama dengan K kali konsentrasi dari NO pada keadaan awal 1 pada keadaan 2 dikali dengan konsentrasi H2 pada keadaan 2 dibagi dengan laju reaksi pada keadaan 1 dikali dengan sama dengan K dikali konsentrasi NO pada keadaan 1 dikali dengan konsentrasi H2 pada keadaan 1. Jadi sisa dimasukkan angkanya. Laju reaksi pada keadaan 2 yaitu sama dengan 6 dibagi dengan 4. Untuk hasil perhitungannya yaitu di sini K habis, di sini 2 habis, 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 dipangkat dengan X itu untuk menandakan order reaksi berapa yang kita dapat. Untuk 4 itu 2 pangkat 2 sama dengan 2X habis. Jadi X itu sama dengan 2. Jadi untuk order reaksi dari konsentrasi dari NO yaitu sama dengan 2. Begitupun untuk selanjutnya untuk menentukan order reaksi dari H2 yaitu kita mencari data dari yang sama di konsentrasi dari NO yaitu data dari 1 dengan 3. Yang sebagai tentang order reaksi saya sudah membagikan kepada anak-anak sekalian untuk LKPD-nya. Silakan dikerjakan selama 20 menit karena di situ ada beberapa soal tentang order reaksi dan total dari order reaksi. Jadi silakan dikerjakan. Waktunya habis, dimohon untuk kerja keras mengumpulkan soalnya. Baik, terima kasih. Untuk materi pada hari ini, mungkin anak-anak sekalian ada yang ingin bertanya? Ya, ini Pak yang saya tanyakan yaitu bagaimana menghitung order reaksi totalnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk menghitung order reaksi totalnya, terlebih dahulu sebelumnya kita harus mengetahui order reaksi berapa dari konsentrasi NO maupun dari konsentrasi dari H2. Jadi ketika kita sudah mengetahui dari order reaksinya, sisa kita jumlahkan. Misalkan di sini dari NO itu order reaksinya kan sama dengan 2. Sedangkan yang kita dapat di konsentrasi dari H2 itu sama dengan 1. Jadi untuk order reaksi totalnya yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi order reaksi totalnya itu sama dengan 3. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini yaitu order reaksi merupakan konsentrasi. Jika konsentrasi diperbesar, maka laju reaksi semakin cepat. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan mengetahui tentang persamaan laju reaksi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin saya akan mencoba sedikit menambahkan atau mengomentari. Untuk masukannya mungkin tadi tidak adanya Pak Guru menyuruh siswa untuk berdoa terlebih dahulu.
Begitu juga pada saat terakhir dan tidak adanya persepsi pada di awal pembelajaran. Terima kasih.